Cek, cek. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih. Muliakanlah. Satu, cek, cek.
Di sini aja.
Alternatif pemberian persembahan secara digital. Kode ini bisa berlaku untuk semua aplikasi dompet digital yang berlaku di Indonesia. Cara persembahan menggunakan QRIS Gereja Toraja Jemaat Tangerang sangat mudah. Jemaat dapat menggunakan QR Code yang dibagikan di dalam grup WhatsApp Jemaat Tangerang atau pada display tayangan video kebaktian online setiap minggunya. Jemaat dapat memindai atau scan kode QRIS yang tersedia dengan aplikasi dompet digital yang dimiliki.
Isi jumlah persembahan yang ingin diberikan dan persembahannya akan langsung tersalurkan. Dengan cara ini, identitas pemberi persembahan akan tetap anonim seperti metode persembahan konvensional. Selamat mencoba pengalaman baru dalam memberikan persembahan bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, selamat pagi, selamat mempersiapkan diri untuk bersekutu dalam ibadah minggu pada hari ini. Pelayan pada hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Sabara STHMM, dibantu oleh majelis bertugas, tim musik, dan live streaming. Terima kasih atas pelayanannya, Tuhan memberkati. Persembahan jemaat yang mengikuti ibadah minggu secara online atau live streaming dapat memberikan persembahan syukur, PSB, dan persembahan lainnya melalui transfer rekening Gereja Toraja Jemaat Tangerang dengan mengirimkan bukti transfer ke bendahara jemaat. Dan juga dapat memasukkan kolekte hari Minggu atau persembahan lain dengan cara scan barcode QRIS. Renungan malam Gereja Toraja Jemaat Tangerang dilaksanakan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Liturgi dan link ibadah dibagikan dalam grup WhatsApp Jemaat Tangerang. Katekisasi. Pendaftaran kelas katekisasi SIDI tahun 2022 telah dibuka bagi jemaat anggota baptis yang ingin mengikuti kelas katekisasi SIDI agar segera mendaftarkan ke tata usaha atau melapor ke majelis koordinator sektor. Ucapan selamat ulang tahun, Majelis Gereja dan segenap jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada anggota jemaat yang berulang tahun sepekan ke depan. Tuhan memberkati. Warta PPGT. Ibadah rutin PPGT Jemaat Tangerang dirangkaikan dengan ibadah hari doa. Warta PWGT, ibadah rutin PWGT Jemaat Tangerang dirangkaikan dengan ibadah hari doa sedunia akan dilaksanakan pada hari Minggu, Rabu 30 Maret 2022, waktu pukul 18.00, onsite di Gedung Gereja Jemaat Tangerang. Pelayan firman Pendeta Sabara STHMM, liturgis Ibu Christine Dewi Siri, Nyonya Rumah, Ibu Ruth Rumengan, Ibu Kendariani L. Sarung Allo, Ibu Paulina T. Sama, Ibu Dr. Sani Grace Pangala. Mohon kehadiran seluruh anggota PWGT Jemaat Tangerang. Warta PPGT, salah satu usaha pencarian dana PPGT Tangerang dalam menunjang program kerja PPGT Jemaat Tangerang melakukan pre-order kartu uang elektronik edisi Toraja, desain budaya Toraja pada kartu uang elektronik. Periode pemesanan dari tanggal 21 Maret sampai 2 April. Dengan harga untuk pelajar mahasiswa dikenakan biaya 100.000, untuk PPGT yang sudah bekerja dikenakan biaya 120.000, untuk anggota jemaat dikenakan 150.000. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang berminat dapat menghubungi kontak person
Novatri Pakan 0852 4203 1780, Gelardin Kondorura nomor WA 0812 64 8222 3113. Jadi disampaikan kepada Bapak Ibu yang mungkin ingin mendukung PPGT kita dalam pencarian dana mereka. Jadi ada uang elektronik seperti yang biasa di tap di tol itu. Jadi mereka buat, tapi e-tolnya itu ada gambar budaya Torajanya. Mungkin bisa dibantu PPGT kita dalam pencarian dananya. Info Panitia HRG, perayaan Pasca Gereja Toraja Jemaat Tangerang akan dilaksanakan pada hari tanggal Jumat sampai Minggu dari tanggal 15 sampai 17 April 2022. Tempat di Pelangi Hotel Resort Sentul, Bogor. Mohon dukungan segenap jemaat. Ibadah Minggu Prapaskah kelima, hari tanggal Minggu 3 April 2022, waktu pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pelayan firman akan dilayani oleh Pendeta Jimmy H.K. Irot, GPIB Samaria Tangerang. Penanggung jawab Diaken Maria Manaya. Informasi pelaksanaan ibadah disampaikan kepada segenap jemaat bahwa mulai April 2022, ibadah minggu dapat dihadiri secara on-site oleh jemaat dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Jadi dihimbau buat jemaat yang mungkin sedang mengikuti ibadah hari ini dan melalui live streaming. Jadi kita sampaikan bahwa ibadah sudah dibuka secara on-site, tapi dengan protokol kesehatan. Penyampaian dari Ketua HRG, kami silakan waktu dan tempat. Shalom, selamat pagi. Terima kasih pada majelis gereja yang telah memberikan kesempatan pada panitia HRG untuk menyampaikan beberapa hal sehubungan dengan akan diadakannya Paskah secara onsite pada tanggal 15 April sampai dengan 17 April di Pelangi Hotel Resort Sentul. Yang pertama, kegiatan Prapaskah akan diadakan lomba baca surah Madatu dan lomba foto keluarga. Untuk tenis lomba, panitia nanti akan mengumumkan melalui WhatsApp group. Saya harap Bapak Ibu, kakak adik bisa mengikuti karena ini ada hadiah yang menarik dari panitia. Yang kedua, kegiatan Paskah tahun ini, kami menghimbau yang hadir adalah anggota jemaat Tangerang dan simpatisan Tangerang. Diharapkan jemaat yang hadir nanti dalam kondisi sehat. Selanjutnya untuk pendaftaran peserta, panitia akan membuka pendaftaran melalui WA grup jemaat. Apabila telah mendaftarkan diri lalu berhalangan hadir, mohon menyampaikan kepada panitia selambat-lambatnya tanggal 13 April 2022. Selanjutnya kepada anggota jemaat yang memiliki kendaraan, panitia berharap dapat membawa kendaraan sendiri karena panitia hanya menyediakan 1 bis saja. Yang terakhir, anggota jemaat yang tidak hadir onsite di Sentul nanti akan diarahkan mengikuti ibadah Sabtu Sunyi dan ibadah Paskah melalui TS Channel Sinode Gereja Toraja. Nanti linknya akan dimasukkan di WhatsApp grup jemaat. Terima kasih atas dukungannya. Buat panitia HRG, semoga kita semuanya sehat. Tuhan memberkati. Sekian warta jemaat, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.
Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita merayakan dan menghayati Prapaskah keempat dan penutupan Pekan Pekabaran Injil. Semoga kita semua semakin menghidupi kasih Allah yang dinyatakan terus-menerus dalam kehidupan kita. Penuh kasih seperti Bapa. Itulah tema yang akan menuntun kita dalam persekutuan saat ini. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita menyanyikan Haleluya, Pujilah. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Yesus Kristus dan dari Roh Kudus menyertai saudara. Dan menyertaimu juga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bermazmur dari Mazmur 32 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Dari Daud, nyanyian pengajaran, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku. Sebab itu hendaklah orang saleh berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui. Engkaulah persembunyian bagiku,
terhadap kesesakan Engkau menjaga aku, Engkau mengelilingi aku. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati Engkau. Banyak kesakitan diderita orang fasik. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah. Hai orang-orang Israel, bersoraklah, hai orang-orang. Mari kita berdiri. Bahwa dasatita atau 10 hukum Tuhan harus diterima sebagai maklumat dari Allah dengan penuh ketaatan dan kerendahan hati untuk kekuatan dan pedoman hidup dan tanggung jawab yang Tuhan anugerahkan kepada setiap umatnya. Mari kita mengaminkan 10 hukum Tuhan yang berbunyi demikian. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku.
Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Bertolak dari penghayatan dan perenungan ke-10 hukum Taurat yang sudah kita dengar dan ditegaskan kembali, mari kita masuk dalam pengakuan dosa kita bersama-sama. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. 1 Yohanes 1 ayat 8. Tuhan, kami mengaku terlalu sering lari dari hadapan-Mu dan membelakangi anugerah-Mu. Kami lebih mementingkan diri dan kesenangan kami sendiri dibanding melakukan pekabaran Injil. Tuhan, inilah kami yang mengaku. Ya Tuhan, ampunilah dan kasihanilah kami yang berdosa ini. Dosa
Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Mazmur 103 ayat 8 sampai 13. Sidang jemaat yang terkasih, dengarkanlah nas firman Tuhan yang akan kita menyanyi berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, sukacita di hatiku, tetap di hatiku.
persembahan kita dalam doa. Kita berdoa. Terpuji Engkau ya Tuhan, Engkau Maha baik, mengizinkan kami anak-anak-Mu semua ini memberikan persembahan yang asalnya dari Engkau semata. Biarlah kasih karunia-Mu menyertai apa yang sudah ada ini, persembahan yang kami berikan bahkan yang tinggal pada kami, menjadi hormat dan kemuliaan buat Engkau semata. Terpuji Engkau, Yesus. Amin. Tuhan Yesus tolonglah, sempurnakan syukurku dalam dus berkesanan di dalam hidupku, dalam susah pun senang, dalam segala aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Kita akan masuk dalam pelayanan firman di hari ini. Menyambut firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, di hari yang Tuhan khususkan dan kuduskan bagi kami. Kami tidaklah lupa untuk beribadah sebagai gereja yang berkumpul di rumah Tuhan di tempat ini. Bahkan setiap jemaat Tuhan yang boleh beribadah secara online di rumah-rumah mereka. Syukur atas segala kasih dan berkat Tuhan di hari ini. Dan untuk mendasari seluruh rangkaian peribadahan kami, firman Tuhan telah tersedia. Mari bekerja dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, supaya setiap anak-anak Tuhan yang akan membaca firman-Mu boleh membaca dengan baik dan benar. Bahkan hamba atas nama Tuhan kiranya boleh melayankan firman kebenaran-Mu dengan benar. Bapa di sorga, padamkan suara-suara lain di hati dan persekutuan kami. Dan berbicaralah, kami telah sedia mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat kasih Tuhan, bacaan pertama firman Tuhan dari Yosua 5, Yosua pasal 5 mulai dari ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12. Yosua pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Penyunatan dan hari raya Paskah di Gilgal. Ketika semua raja orang Amori di sebelah barat sungai Yordan dan semua raja orang Kanaan di tepi laut mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air sungai Yordan di depan orang Israel sampai mereka dapat menyeberang, tawarlah hati mereka dan hilanglah semangat mereka menghadapi orang Israel itu. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, buatlah pisau dari batu dan sunat
disunatlah lagi orang Israel itu untuk kedua kalinya. Lalu Yosua membuat pisau dari batu dan disunatnyalah orang Israel itu di bukit kulit katan. Inilah sebabnya Yosua menyunat mereka, semua orang yang keluar dari Mesir, yakni yang laki-laki semua prajurit, telah mati di padang gurun di tengah jalan setelah mereka keluar dari Mesir. Sebab semua orang yang keluar dari Mesir itu telah bersunat, tetapi semua orang yang lahir di padang gurun dalam perjalanan sejak keluar dari Mesir belum disunat. Sebab 40 tahun lamanya orang Israel itu berjalan melalui padang gurun sampai habis mati seluruh bangsa itu, yakni prajurit yang keluar dari Mesir yang tidak mendengar firman Tuhan. Kepada mereka itu Tuhan telah bersumpah bahwa Ia tidak akan mengizinkan mereka melihat negeri yang dijanjikan Tuhan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka, dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Tetapi anak-anak mereka yang telah dijadikannya ganti mereka itulah yang disunat Yosua. Sebab mereka belum bersunat karena mereka disunat dalam perjalanan. Setelah seluruh bangsa itu selesai disunat, maka tinggallah mereka di tempatnya masing-masing di perkemahan itu sampai mereka sembuh. Dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kau hapuskan celah mereka Mesir itu daripadamu. Itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang. Sementara berkemah di Gilgal, orang Israel itu merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang di daratan Yeriko. Lalu pada hari sesudah Paskah mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan bertih gandum pada hari itu juga. Lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Demikianlah firman Tuhan. Sidang Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, pembacaan kita yang kedua terambil dari 2 Korintus 5 ayat 16 sampai 21. 2 Korintus 5 ayat 16 sampai 21. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sehingga yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu,
Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Injil Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepada aku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur.
Maka bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Demikian berita Injil. Shalom. Selamat hari Minggu kepada kita semua di hari yang Tuhan berkati ini. Dan dalam rangka menghayati Minggu Prapaskah yang keempat, dan juga penutupan pekabaran Injil di lingkungan Gereja Tuhan, Gereja Toraja. Dan juga hari ini kita mensyukuri bagaimana kasih dan pemeliharaan Tuhan bagi Gereja Toraja 75 tahun. Di hari Kamis kemarin, hari Jumat kemarin 25 Maret, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, penuh kasih seperti Bapa menjadi tema di hari ini. Penuh kasih seperti Bapa, Masokan Susi Ambe. Ya. Dan kita akan memberikan perhatian kepada Injil Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32, dan supaya kita bisa memahaminya dengan cepat, bisa kita lihat perumpamaan yang sebelumnya di ayat 1 sampai 7 dan juga perumpamaan di ayat 8 sampai 10. Ada apa dengan anak hilang yang Yesus sampaikan lewat perumpamaan yang baru saja kita baca bersama-sama. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya yakin kita semua pernah hilang. Ya, pasti kita pernah hilang. Tidak hanya barangkali kita pergi ke tempat yang baru kita tersesat, hilang, ataukah ke tempat-tempat yang lain. Tetapi di rumah kita pun kita bisa hilang. Amin. Ya, di rumah kita pun. Di lingkungan di mana kita bisa berada hari lepas hari, kita bisa hilang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, banyak orang sadar akan dosa-dosanya. Ada banyak orang mengatakan, "Tuhan, betapa berdosanya saya." Dan tidak tanggung-tanggung biarkanlah air mata itu meleleh jatuh. Ketika kita merasa betapa berdosanya kita, betapa bersalahnya kita. Tetapi persoalan bahwa ketika mengaku betapa berdosanya kita, tidak sampai kepada sebuah titik untuk berjuang meninggalkan dosanya. Pengakuan oke, yes. Tetapi tindak lanjut untuk meninggalkan dosa yang ada sering menjadi persoalan. Ada Tuhan Yesus katakan, ya sudah terlanjur. Sudah terlanjur kepalang basah.
Orang Toraja biasa katakan kalau dinasihati yana dipakilala nang lasusi moto. Sudah begitu. Dan paling sering kemanusiaan kita selalu menjadi alasan yang empuk. Nabua araka tolino piki. Memang benar. Sampai hari ini kita adalah manusia. Sampai hari ini kita bukanlah Tuhan. Memang benar. Artinya dengan alasan yang seperti itu, bahwa terkadang kita belum bisa, belum mampu untuk melihat cara kehidupan yang lebih baik. Kita justru fokus apa kata orang. Kalau kita jatuh, kita lebih memperhatikan. Kita lebih malu kepada sesama kita. Kita lebih pasrah dengan keadaan kita daripada malu kepada Tuhan. Karena itu sebuah pengakuan bahwa Allah itu maha murah, Allah itu maha pengampun, sering terhambat. Tidak punya pengaruh apa-apa. Moira kata mas sembayang, Bapa kami yang di sorga, Engkau Allah yang penuh kasih. Tetapi kenapa wajah kita? Kenapa iman kita tidak maju-maju di dalam mengiring Tuhan Yesus? Banyak anak Tuhan menghukum dirinya, merasa terlalu kotor untuk diampuni, tidak mungkin diterima oleh lingkungan di mana dia hadir dan berada. Sering menghakimi diri sendiri. Nah, Bapak Ibu saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada apa tentang perumpamaan anak yang hilang? Ada dua perumpamaan sebelum perumpamaan tentang anak yang hilang, ada perumpamaan tentang domba yang hilang. Mengisahkan seorang gembala yang mencari domba yang hilang. Kalau ada 100 dombanya, dia tinggalkan 99 lalu mencari yang satu. Seorang gembala. Lalu perumpamaan tentang dirham yang hilang, seorang janda. Dirham yang sangat berarti baginya. Dalam keterbatasannya, dalam kepapaannya. Tetapi dikatakan, dia terus mencari dan mendapatkannya. Tetapi anak yang hilang, dia juga hilang, tetapi bapaknya tidak mencari-cari. Tidak ada referensi dalam bacaan kita tadi bahwa sang bapak mencari anak itu, tidak ada. Bapaknya di rumah saja. Bapaknya itu tersugi, punya segala-galanya, punya pekerja, banyak karyawan di rumahnya, gampang saja, kamu terpencar, carilah anak itu. Tetapi sang bapak tidak mencari. Yang terjadi bahwa si anak yang hilang kembali datang kepada bapaknya. Lalu apa yang terjadi masih jauh dilihat oleh bapaknya. Betapa hatinya, betapa kasihnya, betapa cintanya. Boleh bertemu dengan anaknya yang dikisahkan sebagai anak bungsu yang meminta warisan kepada bapak. Idealnya bahwa warisan itu nanti dibagi kalau sang bapak sudah mati, sudah meninggal. Tetapi karena kekerasan hatinya, mengikuti semangat kehidupan dari dalam dirinya masa mudanya. Ada penafsir katakan di usia 20 tahun ya. Luar biasa semangat dari dalam dirinya, pencarian jati dirinya. Dan dengan warisan yang diterimanya, menikmati kehidupan yang berfoya-foya. Tidak dengan teman-temannya saja, tetapi dikatakan dengan pelacur-pelacur, sesuatu yang
tidak menjadi agenda dari sang ayah. Bahkan kita semua yang membaca kisah ini, Bapak Ibu, perumpamaan ini. Tetapi menarik dikatakan bahwa sekalipun betapa banyaknya harta yang dibawa oleh sang bungsu ini, tetapi juga pasti akan habis. Sedangkan digunakan dengan baik pasti habis, apalagi kalau dipakai dengan tujuan yang tidak baik. Singkat cerita dari dalam bacaan kita, ketika kelaparan terjadi di daerah itu, Tika akan penanna. Nah, biar mau makan sisa makanan babi saja, tidak ada. Padahal dia sudah bekerja sebagai pekerja yang harus mengurus babi. Tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa, lalu muncul pemikiran dalam dirinya, dia sadar, betapa bodohnya saya. Di rumah bapakku begitu banyak persediaan makanan, dan lain-lain sebagainya. Nah, ibu bapak yang sama-sama dikasihi Tuhan Yesus Kristus, gembala yang mencari domba yang hilang, perempuan yang mencari dirham, bapak yang menyambut anak yang kembali. Penginjil mau mengatakan kepada kita, seperti itulah cara Tuhan di dalam memelihara, di dalam mengasihi kita. Si bungsu yang hilang tidak harus merengek-rengek mengatakan bahwa pasti bapakku mencari saya, bukankah saya anak yang bungsu. Kata orang, anak bungsu itu selalu disayang. Ya. Apapun yang diinginkan, apapun yang diminta, pasti kasih. Dan memang sang ayah sudah memberikan segala-galanya apa yang menjadi hak dan miliknya. Tetapi kisah ini memberikan sebuah perenungan bahwa ternyata kepahitan ketika seseorang sudah jatuh miskin, memaksa untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak harus dikerjakannya. Orang Yahudi haram bersentuhan dengan babi, haram, dosa tuh. Tapi dia tidak lagi berpikir, oh kasalan mate, karena desakan perutnya. Kepahitan yang ada menuntun dia untuk berpikir sedemikian rupa. Ada suasana sadar diri baginya, dia katakan, angku baga oraku. Betapa bodohnya saya. Dia tidak ingin mempertahankan status quo, tidak ingin mempertahankan kondisi yang ada dalam dirinya, suasana yang menghampiri dia. Tetapi dikatakan dia bangkit dan pergi kepada bapaknya. Perumpamaan katakan ya, dia menyusun sebuah rangkaian kata-kata doa yang luar biasa. Ada semangat, ada kerinduan yang tidak terbentung, ada motivasi iman yang menggetarkan si bungsu ini. Sekalipun dia sangat-sangat terpuruk, jatuh ke dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Ketika dia pulang, dikatakan sang bapak itu masih jauh, dia sudah langsung melihat dari jauh, membelak Pak. Setidaknya mau mengatakan kepada kita, kasih seorang ayah, kasih seorang bapak, nang jongbang penanda selalu ada di hatinya.
anak-anak yang Tuhan berikan kepadanya. Sang bapak itu tidak pura-pura tidak melihat anaknya. Dia tidak berdiam diri. Tarada kuimbena pisik ko palak ko. Nang sakimu mudaka. Iya kan? Ada kan orang begitu. Ya pina masandang, ya pina moray mengampuni kena panding iki dolo. Nang sakimu mudaka lah. Tetapi luar biasa, bapak itu dia tahu anaknya dari sana masih jauh, dia pergi untuk mencium, memeluknya. Tidak ada lagi dalam pikiran sang bapak, oh nama lenasang kumu batu apamu. Kamu sudah senang-senang, kamu sudah menikmati arti bersama dengan pelacur-pelacur dan sebagainya. Tetapi muncul dalam pikiran sang bapak itu, dia berkata kepada pegawai-pegawainya, ambilkan jubah terbaik. Jubah bapak ibu, tanda kehormatan. Bukan pakaian biasa yang dia berikan kepada anaknya yang kembali. Dia berikan cincin, dia pasangkan cincin sebagai materai. Bahwa sekalipun anaknya pernah hilang, tetapi itu menjadi sebuah kedudukan yang tinggi, memberikan kuasa kepada anaknya. Bahkan sekalipun anaknya katakan, biarlah aku menjadi salah seorang upahan bapa saja. Di itu aku mengkaunan jolomi. Tetapi sang bapa memasangkan sepatu kepadanya. Dia mau mengatakan kepada anaknya, kamu bukan budakku, tetapi kamu adalah anakku. Orang yang pantas untuk menerima belas kasih sang ayah. Si anak yang hilang dikisahkan dia ditemukan kembali. Kedudukannya sebagai anak dipulihkan kembali. Nalalora kama pesta tuambena kela. Tang masanang itu penanda. Sama dengan pengalaman pemazmur di Mazmur 32, bagaimana Daud merasakan apa artinya kalau dosa-dosanya diampuni. Allah melayakkan dia. Sekalipun masa lalu Daud juga penuh dengan kekelaman. Yosua berkisah bahwa memang umat Allah generasi kedua yang eksodus dari Mesir. Mereka perlu disunatkan, mereka perlu mengalami kasih dan kehadiran Allah. Bahwa mereka pantas untuk menikmati setiap janji-janji yang Allah nyatakan kepada umatnya. Dan si anak hilang yang kembali ini oleh Paulus kepada orang Korintus katakan, bahwa kasih Bapa menjadikan kita sebagai anak-anak yang hidup baru, mengalami ciptaan baru di dalam karya Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu hal yang perlu kita renungkan bersama-sama. Bagaimana penerimaan dengan anak sulung? Kakak dari si bungsu yang hilang tadi tetapi sudah ditemukan. Apa yang dinikmati bapaknya semuanya dinikmati oleh si sulung. Hidupnya selalu berkelimpahan, tidak ada yang kurang yang dialaminya. Tetapi ketika adiknya kembali, kenapa harus marah-marah? Kenapa harus cemburu? Kenapa harus berpahit hati? Ketika ayahnya melakukan kebaikan kepadanya, bagi si sulung, yang salah tetaplah salah.
Bagi si sulung, biarlah yang hitam menjadi hitam, jangan harapkan. Oh, lagu mipora ading nasang pisah toh. Itu prinsip si sulung. Karena itu dia marah-marah, dia berpahit hati. Ngapain Bapak berbaik sama dia? Piakan ake gau. Dia sudah mengambil apa yang menjadi miliknya. Tetapi Bapak Ibu, Yesus mengangkat perumpamaan ini di pasal 15 ayat 1 sampai 3 sangat-sangat jelas di sana. Bahwa ternyata dalam menjalani kehidupan kita, menjalani kehidupan umat Allah, bagi Yesus, bagi Bapa, selalu ada tempat bagi mereka yang mau kembali kepada orang-orang yang berdosa. Tetapi dikatakan para Farisi dan ahli-ahli Taurat selalu marah dan cemburu kalau Yesus melayani orang-orang berdosa. Dan perumpamaan Yesus ini sebenarnya mau mengkanter orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang selalu berbesar hati, yang selalu berbangga. Keselamatan itu untuk kami dan bukan bagi orang lain. Yang sudah berdosa ya biar saja mati. Apapun mereka lakukan, tidak mungkin mereka akan mendapatkan kasih Allah, tidak mungkin mereka akan mendapatkan keselamatan. Betapa kerdilnya iman dan kasih dari si sulung di dalam bacaan kita. Dan Yesus mau melihat itu, bahwa ternyata tidak selamanya mereka yang selalu mengatakan baik, tidak selamanya mereka yang selalu tekun melakukan tuntutan-tuntutan hukum Allah, mau peduli dan mau menyatakan kasih kepada sesamanya. Bapak Ibu saudara-saudara yang sama-sama diberkati Tuhan Yesus, firman Tuhan di hari ini memberikan sebuah teladan bagaimana ajaran kasih dari Yesus. Bahwa kalau Bapa mengasihi orang berdosa, bahkan sebelum kita sadar akan dosa kita, Dia sudah mengampuni kita, Dia sudah mengasihi kita. Lalu kenapa kita sering gagal, tidak sanggup untuk menerima, melihat orang-orang yang jatuh untuk bisa menikmati kehidupan yang semakin baik? Minggu Prapaskah yang keempat ini mau mengatakan kepada saya dan kita semua bahwa kalau Allah menerima kita bersama-sama, bukan karena kita layak, bukan karena kita sudah pernah tersesat, bukan karena banyaknya suara-suara pertobatan dari dalam diri kita, banyaknya doa-doa kita dan lain-lain sebagainya, tetapi semata-mata karena anugerah Allah. Dan juga di hari ini, di saat kita bersyukur 75 tahun Gereja Toraja, seperti apa kebersyukuran kita bersama-sama? Mungkin Bapak Ibu kemarin ada yang menyaksikan perayaan HUT Gereja Toraja dari lapangan halaman gereja besar ya, Jemaat Rantepao. Seperti itu Gereja Toraja bersyukur, dan kita di tempat ini kita juga bersyukur di hari ini. Dan kita akan selalu mengatakan bahwa tidak seberapa yang telah kita lakukan. Tetapi kiranya Tuhan akan semakin memampukan kita untuk bisa melakukan karya yang baik lagi.
Kita tidak akan menghitung-hitung. Apa sih yang kita sudah buat untuk gereja Toraja? Apa sih yang kita sudah buat untuk jemaat Tuhan di tempat ini? Tetapi kita akan terus berkarya, menorehkan hasil-hasil yang baik. Demi hormat kemuliaan nama Tuhan, dan juga hari ini puncak pekabaran Injil jemaat Tuhan di sini. Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari gereja Tuhan, gereja Toraja, juga ambil bagian melakukan pekabaran Injil. Kiranya kita tidak akan jenuh-jenuh, kita tidak akan bosan mendukung program yang seperti itu. Bahwa kehadiran kita sungguh-sungguh berarti, selalu dinantikan. Entah untuk menjangkau mereka yang sama sekali belum menerima Injil, menjangkau setiap pelayan-pelayan yang terbatas di kehidupan mereka. Selamat menjalani Minggu Prapaskah yang keempat. Selamat hari ulang tahun untuk Gereja Tuhan, Gereja Toraja yang ke-75 tahun. Kita berikan hormat kemuliaan bagi Bapa di sorga. Amin. Dan kita akan masuk dalam doa syafaat kita, yang juga nantinya kita akhiri dengan doa Bapa kami. Kita terus menopang kehidupan keluarga di tengah jemaat Tuhan di sini. Juga rencana perayaan Paskah jemaat di sini. Tanggal 15 sampai 17 April, dan pelayanan-pelayanan yang sifatnya keluar. Baik, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih waktu yang terbaik di hari ini. Waktu Tuhan bagi kami sangat indah dan berharga. Ketika kami maknai dengan benar, kami boleh berada di gedung gereja sehati sepikir, dan juga sidang jemaat Tuhan yang boleh beribadah dari tempat mereka masing-masing. Engkaulah Bapa kami di dalam Tuhan Yesus, yang tidak bertanggung-tanggung di dalam mengasihi kami. Yang tidak layak Tuhan layakkan, yang berdosa Tuhan ampuni, untuk menjadi ahli waris-Mu, menjadi ciptaan baru di dalam karya Tuhan Yesus Kristus. Syukur, ada begitu banyak anak-anak Tuhan boleh beribadah di hari ini. Kasih Tuhan semakin kami rasakan, memungkinkan kami untuk menyelenggarakan peribadahan ini. Bahkan juga kasih Tuhan senantiasa menopang setiap anak-anak-Mu yang terbatas untuk beribadah secara onsite seperti ini. Berkati setiap keluarga di tengah jemaat Tuhan di Jemaat Tangerang, bahwa tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Kondisi real kehidupan kami semuanya terbuka di hadapan-Mu. Baik kami sebagai kepala keluarga, sebagai ibu rumah tangga yang harus memerankan peran ganda, bersama dengan anak-anak, bersama dengan cucu-cucu karunia-Mu.
dengan segala pekerjaan, dengan segala usaha, pendidikan kerja setiap anak-anak kami, baik yang ada bersama dengan kami di tempat-tempat lain, bahkan yang ada di luar negeri sana, bahwa berkat Tuhan senantiasa menuntun dan memelihara kami. Ya Allah, ya Tuhan kami tidaklah steril dari rupa-rupa tekanan kehidupan ini. Entah persoalan dengan diri kami, persoalan karena suami, karena istri, karena anak-anak, mungkin persoalan dengan tetangga, persoalan dengan teman sekerja di lingkungan kerja kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau Allah yang memulihkan. Engkau sanggup memberikan jalan keluar. Dan juga seberapa hati kami mencari dan mengandalkan Tuhan di dalamnya. Tuhan terus mengasihi yang sementara sakit. Kami selalu mengingat keberadaan Papa Owen, juga mengingat keberadaan Nenek Owen, ataukah kekasih-kekasih kami yang lain yang sungguh-sungguh terbatas di hari ini. Karena masa tua, dan seiring dengan masa tua kekuatan fisik semakin menurun. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah sumber pemulih, sumber kekuatan bagi mereka. Bahkan ketika kami berjalan dalam lembah kekelaman ditinggal orang-orang terkasih kami, lawatan Tuhan, penghiburan Tuhan tidak akan pernah terlambat di dalam mengokohkan kami bahwa berharap kepadamu tidak akan pernah dikecewakan. Anak-anak Tuhan yang berulang tahun di hari ini, yang berulang tahun di sepanjang minggu ini, terima kasih Tuhan. Tidak ada kuasa bagi kami menambah sehasta saja pada jalan kehidupan kami. Semuanya berlangsung di dalam otoritas Allah semata. Ataukah juga bagi keluarga-keluarga yang boleh mengingat bagaimana Tuhan memberkati perjalanan rumah tangga sampai hari ini dengan usia-usia perkawinan yang ada. Hanya dengan sehati sepikir dan menjadikan Yesus sebagai kepala keluarga yang sesungguhnya, rumah tangga kami diberkati, rumah tangga kami semakin dikuatkan. Bapa di sorga, syukur atas 75 tahun Gereja Tuhan, Gereja Toraja. Usia 75 tahun semata-mata terjadi karena kasih Allah. Berkati gerejamu, Gereja Toraja, tentunya dengan iman dan juga dengan semangat persekutuan, semangat kesaksian dan pelayanan di dalam memberitakan Injil Kerajaan Allah. Kami sadar Bapa, harapan kerinduan juga senantiasa berhadapan dengan tantangan demi tantangan yang ada. Tetapi kalau sampai hari ini gereja Tuhan boleh ada, karena Engkau sendiri yang memberkatinya. Kami semua bersyukur, bahkan sebagai jemaat Tuhan di Jemaat Tangerang di sini, bahwa semuanya karena anugerah Allah. Bapa di sorga, berkati pelayanan-pelayanan yang akan dilayankan di masa-masa ke depan. Pelayanan ibadah yang seperti ini, ibadah di tingkat OIG, pelayanan majelis gerejamu, pelayanan diakonia jemaat. Dan juga Tuhan akan memberkati rencana perayaan Paskah jemaat Tuhan di sini di Sentul Bogor tanggal 15 dan 17 April 2022. Berkati panitia Hari Raya Gerejawi yang sementara bekerja dan berkarya sampai hari ini, bahwa kerinduan kami untuk merayakan, mensyukuri hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus di tahun ini.
Dan juga Bapa, kami topang di dalam kuasa kasih-Mu, bahwa kami sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat Toraja yang ada di Provinsi Banten di sini, juga akan mendukung perayaan ungkapan syukur PMTI Provinsi Banten di tanggal 1 mendatang di Bogor. Tuhan memberkati pengurus, Tuhan memberkati seluruh warga Toraja yang rindu untuk bersyukur bersama-sama. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkati pelayanan gereja-Mu, baik di tingkat klasis, di tingkat wilayah, di tingkat sinode gereja Toraja. Pelayanan gereja Toraja bersama dengan persekutuan gereja-gereja di Indonesia, dan juga pekabaran Injil Tuhan, bahwa Tuhan terus memberkati setiap cara metode yang boleh dipakai supaya dunia semakin mendengar berita sukacita dari dalam Injil Yesus Kristus. Ya Allah, ya Tuhan kami, sampai hari ini kami terus berdoa untuk para tenaga kesehatan dan pemerintah dalam upaya penanggulangan wabah COVID-19 dan juga Omikron. Tuhan, Engkaulah yang berkuasa di muka bumi ini, dan sekalipun sampai hari ini masih menjadi bahagian kehidupan kami, tetapi kuasa Tuhan jauh lebih besar, dan Allah tidak mungkin memberikan cobaan yang melebihi kekuatan dan kemampuan kami manusia. Doa untuk bangsa dan negara kami, bahwa itu karena anugerah Allah sendiri, dan di lingkungan di mana saja kami hadir dan berada, Tuhan boleh pakai kami dalam memperjuangkan kebenaran keadilan, dalam menciptakan shalom damai sejahtera untuk kebaikan bersama. Dan juga iman kami tertuju kepada upaya perdamaian Rusia Ukraina. Tuhan, selalu kami percaya bahwa dengan cara Tuhan sendiri sanggup untuk melunakkan hati yang keras, hati yang tidak mencintai persaudaraan, hati yang tidak mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Dan bersama dengan Tuhan, kiranya perdamaian Rusia Ukraina bahkan di seluruh muka bumi ini Tuhan nyatakan yang terbaik. Terima kasih untuk setiap pelayan-pelayan-Mu yang boleh memberikan diri di hari ini, karena kami percaya bersama dengan Tuhan setiap pelayanan kami, waktu kami tidak akan kembali dengan sia-sia. Dan juga jemaat Tuhan yang boleh berkumpul, kami semua akan kembali nantinya dengan sukacita dari Allah. Ini syukur kami, permohonan kami kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar gerejanya berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdiri. Dengarkanlah petunjuk hidup baru dari 2 Korintus 2 Korintus 5 di ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sidang jemaat yang terkasih, mari sama-sama kita menyanyi sebelum kita menerima pengutusan dan berkat. Kita memuji dari nyanyian jemaat Aku Tuhan Semesta.
Pergilah, jalanilah hidupmu di bawah terang firman Tuhan dan beritakanlah Injil kemanapun engkau pergi. Ya Tuhan, inilah kami, utuslah kami. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengakhiri ibadah kita dengan memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat 425. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa menggerak, kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injil menyetak yang terlelah. Kirimlah berita Injil menyetak yang terlelah. Kita telah dengar cerita dari jauh, kirimlah cahayamu. Janganlah jemu, kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injil menyentak yang terlelah. Kirimlah berita Injil menyentak yang terlelah. Sidang jemaat, demikian ibadah kita pada minggu ini. Majelis Jemaat dari Jemaat Tangerang mengucapkan selamat memasuki dan menghayati minggu Prapaskah yang keempat. Tuhan memberkati kita sekalian. Selanjutnya akan dilaksanakan simbolis hari ulang tahun ke-75 Gereja Toraja Jemaat Tangerang, dan mohon jemaat kita bangkit berdiri. Sambil kita nyanyikan Mars Gereja Toraja dan nantinya disiapkan simbolis kue ulang tahun. Kita menyanyi Mars Gereja Toraja. Mari bangkitlah Gereja Toraja, persekutuan umat yang kudus. Tunaikan tugasmu, tugas mulia, memberitakan Injil Kristus di dunia. Wujudkanlah panggilanmu, bersekutu, bersaksi dan melayani. Puji Tuhan, muliakanlah dan jadilah berkat bagi dunia, dan biar segala makhluk memuji Tuhan serta menyembah Dia selamanya. Kabarkanlah terus dalam kata dan karya, damai bagi semua. Nanti kita akan dengarkan dulu sepatah kata dari perwakilan PMG diwakilin Om Adrial Rumengan. Dipersilahkan Om. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, baik yang hadir secara onsite maupun yang ada di rumah secara online, perkenankanlah saya mewakili seluruh jemaat Tangerang menyampaikan ucapan terima kasih kita yang pertama kepada Tuhan
yang sudah memberikan anugerah kasih setianya sehingga usia Gereja Toraja mencapai 75 tahun pada kesempatan ini. Dan yang kedua, kita juga patut bersyukur kepada Tuhan atas kasih karunia-Nya, walaupun suka duka silih berganti, tetapi kita tetap eksis sampai saat ini. Dan yang terpenting lagi, kalau kita melihat napak tilas ke belakang, bagaimana Gereja Toraja berdiri di tanah leluhur kita, Toraya Tungkasanganna. Kita tahu bersama bahwa Toraja itu di tengah-tengah dikelilingi oleh suku Bugis, Makassar, Mandar yang notabene lebih dahulu memeluk agama yang lain. Dan kenapa Toraja disisahkan, tersisa dan tidak dipengaruhi? Inilah yang menjadi tanda tanya besar, dan kita patut bersyukur kalau kita sampai seperti orang Bugis, kita sampai seperti orang Makassar atau orang Mandar. Mungkin Injil Kerajaan Keselamatan yang dibawa oleh Tuhan Yesus ke dunia ini untuk dapat menyelamatkan kita jauh daripada kita. Tetapi sekali lagi kita bersyukur dengan adanya martir-martir, sebagai contoh penginjil dari negeri Belanda, Anton van der Lostre, kemudian dari pihak kita juga orang-orang Toraja yang juga menjadi martir, mati, disiksa, dibunuh untuk menyebarluaskan Injil Kerajaan Surga supaya Toraja menjadi negara seperti yang dikatakan serpihan dari surga yang diturunkan oleh Tuhan. Itulah kurang lebih kita mensyukuri Tondok Toraya yang dikasihi Tuhan. Dan pada kesempatan ini kita merayakan 75 tahun Gereja Toraja berdiri. Dan suka duka pada waktu gereja ini didirikan, mulai dari martir yang saya katakan dari penginjil negeri Belanda, kemudian ada pendeta Sangka, ada pendeta Tapi, masih banyak pendeta-pendeta dan guru-guru Injil yang juga mati dibunuh karena menyebarkan Injil Kerajaan Surga di tanah Toraja. Dan kita bersyukur yang hadir di sini bahwa kita tidak seperti suku-suku yang lain yang saya sebutkan tadi. Kita adalah anak-anak Allah. Tetapi menjadi PR juga bagi kita semua pada siang hari ini, kita mau kemanakan Gereja Toraja ke depan. Anak-anak kita, cucu-cucu kita, yang mungkin kita yang sudah sepuh sebentar lagi akan berbau tanah ya. Tapi memang itulah rencana Tuhan indah selalu pada waktunya. Nah, ini anak-anak kita ke depan ini, bagaimana PPGT sekolah minggu ke depan, bagaimana untuk melanjutkan perjuangan daripada pendahulu-pendahulu kita yang tetap eksis mempertahankan tegaknya Injil keselamatan di tanah Toraja. Dan kita juga tahu bersama bahwa mungkin kita di rantau ya aman-aman saja ya, tapi kalau kita lihat perkembangan gereja di Tondok Sangatorayan, tanah leluhur kita yang kita kasihi, banyak juga tantangan di sana. Sebagai contoh, judi tetap berkembang, kemudian kenakalan remaja, baik itu narkoba maupun yang lain-lain. Nah, inilah yang menjadi PR kita bersama. Bagaimana kita mendoakan, dan demikian juga kita yang menjadi perantau-perantau Toraja, bagaimana kita menanamkan supaya anak-anak kita tetap mencintai untuk datang beribadah di Gereja Toraja. Dan memang kita akui bahwa perkembangan gereja pada saat ini, walaupun di media-media sosial atau di internet,
banyak jiwa-jiwa yang sudah dimenangkan, tetapi apakah di dalam rumah tangga kita, apakah di dalam keluarga kita, kita juga sudah memenangkan Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Dan marilah kita pada siang hari ini tetap menanamkan kepada anak-anak kita, kepada handai tolan kita, kepada siapapun yang ada di sekeliling kita, bahwa Tuhan Yesus adalah penolong pelindung kita yang sudah menjadikan kita pengikutnya, sehingga kita tidak sama seperti orang-orang di sekeliling kita di Sulawesi Selatan. Dan sebelum saya akhiri pengucapan syukur kita mewakili Gereja Toraja Jemaat Tangerang, saya juga tetap mengucapkan selamat di mana kita diberikan talenta oleh Tuhan, baik itu sebagai majelis gereja, baik itu sebagai anggota OIG, baik itu sebagai jemaat, untuk kita tetap eksis menyebarluaskan firman Tuhan di lingkungan kita, di keluarga kita. Dan marilah kita tetap berdoa kepada Tuhan supaya kita tetap sehat di bawah lindungan sayap pengasihan Tuhan. Demikian, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kure semangat, salamat kaboro. Tanda simbolis ulang tahun Gereja Toraja dinyalakan. Mungkin Pak Pendeta bisa maju dan Pak Apta bantu nyalain lilinnya. Di agak ke tengah mungkin pada simbolis. Terus sebagai tanda syukur kita panggil beberapa perwakilan. Rono manina. Baik, yang pertama dari senior sebagai ungkapan syukur kita bahwa kita ada di sini, juga ada pendahulu-pendahulu kita. Kebetulan sekali ada Om Darius Sampe, mungkin bisa berdiri. Ya, nanti dipotongkan kue Om, nanti diserahkan sama Pak Pendeta. Kemudian perwakilan dari PMG, mungkin Om Aldrial Tabe bisa berdiri di depan. Iya. Ya. Tanda mali itu Om, tanda mali. Ya, terus kemudian dari PKB mungkin diwakili Om Masri. OIG berikutnya dari PWGT, Tante Meti minta tolong boleh naik. Adik-adik PPGT ada pengurus yang hadir yang bisa, kalau enggak oke, ada. Baik. Kemudian dari anak-anak kita dari sekolah minggu ada pengurusnya, mungkin Kak Oce atau Mama Darel atau siapa bisa naik. Kak Oce. Baik, boleh dinyalakan lilinnya sambil mungkin ditepuk saja. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia. Sekarang juga, sekarang juga. Ya, disilahkan ditepuk saja ya Pak Pendeta. Ditepuk. Ditepuk. Ya, boleh secara simbolis dipotong Pak Pendeta, diserahkan ke perwakilan. Oh iya, ada tante yang ini lebih ya.
Ya, jadi di grup jemaat tadi saya barusan kirim ada syairnya kalau mungkin adik-adik yang belum tahu lagu Marendeng Marampa. Jadi kita sama-sama menyanyi Marendeng Marampa. Marendeng Marampa dada diantu kepada diente orang dan Sulawesi melokok membuntu reta masih apa ada satu saja kita ulang lagi. Marendeng Marampa dada diantu kepada diente orang bukan Sulawesi. Ya, dipersilakan Lombok Minggu sambil diserahkan kuenya. Sang Toraya, kami Sang Toraya, umpa padang kiolai, mafari masusah kirampoi, pagi poma pandang menawa, ya mau pasangan tengkoki. Sampah. Udah semangat. Oleh tole Pak. Tole Pak. Bersemangat Om. Ayo. Ada yo. Silakan. Tabe. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami pada hari ini. Kukua maka adalah kita masalana sang kuma salama sitamu mali liun sil keboro. Pada saat saya berangkat dari kediaman kami berdua, istri saya yang ya sama anak saya, kukua lampenang kukua di siapa ketulan tandeki o Tangerang. Tetapi saya berharap bahwa Pak Ardi Matutu masih ada. Jadi saya sering ketemu, Bapak Yondi masih ada, saya sering ketemu. Ternyata sambutan jemaat Tangerang di sini luar biasa bagi kami. Cuma saya tidak menyangka bahwa sambutan begini. Sampai dia mikir depat tak aku sangka kumula di benar depat iya, betul saya tidak menyangka. Saya hanya menyangka kemarin baru datang itu langsung ada Pak Piong juga datang. Iya. Jadi kurang semangat sambutan mi solanasang te mintu gereja mintu jemaat di te khususnya untuk pendeta
menentas tamu Teh Pendeta. Ya, saya bukan warga jemaat yang baru di sini. Hanya mesus itu mencari ini atau mihotbahkan anak yang hilang mungkin. Iya. Jadi iya. Jadi ya tuh memang banina Pak Pendeta ku kembali tanda ya Teh Pendeta Teh ku memaningku saya Teh. Di sana orang anak yang hilang. Tapi itu betul. Betul. Jadi terima kasih khotbahnya yang begitu bagus. Terima kasih kepada seluruh jemaat Tangerang, majelis Tangerang yang menyambut kami bersama dengan keluarga, yang sambutan yang tak elu kisang-kesangka itu aku malah susi teh kurang semangat boleh poraya. Nah puang matua meran Pak Ben itu melona laku kita masalah nasang. Dan lupa tapasi tamu. Nah ya tu kamu tu dia nanti para nakit gereja nah di Paragano Melo. Mudah-mudahan sudah cukup bagus gereja ini. Melong liu ya. Ya tunan udah teman di gereja tak dengki mama ditolak soal Bapak Sasta. Cari tanah ini. Ya, kami tidur di situ tuh. Sama Bapak Sasta dulu waktu itu. Jadi terima kasih Tuhan. Terima kasih jemaat, terima kasih Pak Pendeta. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Baik, sidang jemaat yang terkasih, ini sudah selesai rentetan acara. Terus Bapak Pendeta mau bersalaman dengan jemaat. Terus ada terima kasih juga sumbangan dekorasi bunga dari PWGT katanya. Terima kasih banyak. Ya, silakan. Sepanjang hidupku, terima kasih Yesusku atas anugerah yang Kau beri, sebab hari